Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, itu tentang ukuran latar data. Nah, sekarang kita akan membahas materi terakhir dari statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Seperti biasa, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah, ada masuk materinya itu ada jangkauan, ada simpangan rata-rata, ada ragam, dan ada simpangan baku. Nah, kita masuk yang pertama itu adalah jangkauan. Nah, jangkauan itu nama lainnya itu adalah rank. Nah, merupakan selisih dari data terkecil terbesar ke data terkecil. Nah, setelah data tersebut diurutkan. Nah, untuk rumus data tunggal itu adalah ini dia. Data terbesar atau datum terbesar dikurang datum terkecil. Sedangkan untuk rumus data berkelompok dengan tabel frekuensi itu adalah tepi atas kelas terakhir dikurang tepi bawah kelas pertama. Lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah nilai ulangan susulan matematika. Nah, nilai ulangan susulan matematika adalah media 5, 7, 10, 9, 7, 8, 8, 6, 8. Maka tentukan jangkauannya. Yang kedua, tentukan jangkauan dari tabel frekuensi data berkelompok berikut ini. Nah, penyelesaiannya tadi kan untuk rumus data tunggal nomor 1 ini kan data tunggal ya. Nah, rumusnya itu adalah X max kurang X min atau data terbesar dikurang data terkecil. Nah, dari sini kita bisa nampak kan, kalau misalnya kalian ragu bisa kalian urutkan dulu. Kalau misalnya enggak, bisa nampak langsung mana data yang terkecil sampai data yang terbesar, langsung aja kurangkan. Nah, dari sini kita nampak nih, yang data paling kecil itu adalah 5 dan yang paling besar adalah 10. Maka dikurangilah data yang terbesar dikurang data terkecil, yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lanjut untuk data yang kedua, itu pakai rumus yang kedua tadi ya. Tepi atas kelas terakhir mana ini kan, tepi atasnya berarti ini 189,5 ya, tepi atas ya ditambah 0,5 dikurang tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama berarti ini ya, 141 dikurang 0,5 jadi 140,5. Ini dia 149,5 dikurang 140,5, hasilnya adalah 49. Nah, itu untuk jangkauan. Nah, kita lanjut ke sub yang berikutnya. Sub yang berikutnya itu adalah simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata atau deviasi adalah deviasi rata-rata menyatakan ukuran berapa jauh penyebaran nilai-nilai data terhadap nilai rataan. Nah, untuk rumus data tunggal ini dia. Rumus data tunggal, nah, lambangnya itu adalah SR sama dengan sigma. Ini artinya jumlah ya, jumlah dari XI kurang X. Ini X bar. XI itu adalah datum ke I atau data ke I dikurang X bar. X bar itu adalah rata-rata dari data yang telah disajikan per N. N itu adalah ukuran data atau banyaknya data. Contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Nilai ulangan susulan sama kayak tadi soalnya. Ini dia nilai ulangannya. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, kita mau cari simpangan rata-rata kan, berarti kita harus cari dulu nilai rata-rata dari soal. Nah, ini tanda garis lurus ini artinya mutlak ya. Mutlak itu artinya tidak ada bilangan yang negatif. Nanti kita lebih jelasnya kita jawab soal ini. Nah, kita jumlahin semua, cari rata-rata kan udah belajar kita kan. Kita jumlahin semua data-datanya dibagi banyak data. Kita jumlahin itu adalah
5 tambah 7 sampai tambah 8 itu adalah jumlahnya 68, dibagi banyaknya data itu 9, hasilnya 7,6. Jadi dapatlah nilai rata-ratanya yaitu 7,6. Nah, untuk masuk ke simpangan rata-rata, karena kita mau cari simpangan rata-rata kan, udah dapat rata-ratanya. Nah, data ke I, ini kan data ke I dikurang rata-rata. Nah, data ke I berarti ini data yang pertama, ini dia 5 ya, 5 dikurang rata-rata, berarti rata-ratanya ini, berarti 5 dikurang 7,6, kita mutlakkan ya, ditambah nih 7, habis 5 kan 7 nih, 7 dikurang rata-rata sama kan rumusnya ini ya, berarti 7 dikurang 7,6, selanjutnya 10, berarti 10 dikurang 7,6 ditambah 9 ini kurang 7,6 ditambah sampai data yang terakhir 8 kan, nih 8 dikurang 7,6 rata-ratanya. Nah, mutlak ini artinya 5 kurang 7,6 ini kan hasilnya kan minus nih, minus 2,6. Karena kita mutlakkan, makanya nilainya positif 2,6. Jadi, pengurangan semua ini hasilnya positif. 7,7 kurang 7,6 ini kan aturnya negatif nih kan, lebih besar 7,6 kan daripada 7-nya. Nah, kalau ini lebih besar 10 nih, otomatis ini memang udah positif hasilnya ya. Nah, intinya kalau misalnya pengurangan ini negatif, hasilnya positif. Udah kita cari hasil dari pengurangan masing-masing nilai mutlak ini. Nah, dapatlah 2,6 ditambah 0,6 sampai 0,4, kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 10,4. Nah, dibagi apa? N kan, ini dia N, banyaknya data tadi berapa? 9. 10,4 dibagi 9 itu adalah 1,16. Jadi dapatlah simpangan rata-ratanya adalah 1,16. Nah, lanjut ya untuk data kelompok lagi. Nah, untuk data kelompok ini dia rumusnya. Untuk data yang kelompok ini dia rumusnya. Sama ya, lambangnya simpangan rata-rata itu adalah jumlah dari, nah bedanya dengan data tunggal tadi ini ada FI-nya. FI itu apa? Frekuensi, karena kita ada datanya pakai tabel kan, tabelnya itu ada frekuensinya. Nah, XI tadi sama data, kalau di data kelompok XI itu nilai tengah ya, beda dengan data tunggal tadi itu data ke I. Kalau misalnya di data kelompok itu nilai tengah nih, nilai tengah kelas ke I. N itu sama ukuran data atau ya, atau banyak data ya, sama kayak tadi. Terus selanjutnya X itu sama rata-rata, X bar ini rata-rata. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan simpangan rata-rata dari tabel berikut ini. Ini dia tabelnya. Ini nilainya, ini frekuensinya. Nah, langkah pertama sama kayak tadi ya. Langkah pertama kita cari rata-ratanya dulu. Nah, kita cari rata-ratanya dulu, kan kita udah belajar kan. Kita cari rata-ratanya. Nah, kita cari rata-ratanya. Nih. Berarti fokus dulu. Nah, kita kalau mencari rata-rata kemarin kayak mana? Masih ingat kan? Berarti kita cari dulu nilai tengahnya atau titik tengahnya. Ini dia masing-masing titik tengahnya. Masing-masing titik tengahnya ini ya, 141 sampai 147 ini dia titik tengahnya. Untuk kelas yang ini sampai kelas terakhir ini dia.
Nah, untuk cari rata-rata kan gini nih, penjumlahan dari frekuensi dikali titik tengah atau nilai tengah dibagi frekuensi atau banyaknya data. Ini dia, total frekuensi itu ada berapa? Kita jumlahin, 2 tambah 7 tambah 12 tambah 10 sampai tambah 3 itu adalah 50. Ini kita kalikan ya, XI kali FI kita kalikan, ini 144 dikali 2 per masing-masing kelasnya dapat ini 144 kali 2 288, 151 kali 7 1057 sampai ini 588. Ini dapatnya dari 186 dikali 3. Nah, ini kita jumlahkan karena dia sigma ini artinya apa? Penjumlahan. Ini dia. Jumlahkan dari 288 sampai 558. Dapatlah hasilnya 8250 bagi jumlah dari frekuensi semuanya berapa? 50 atau banyaknya data ini, ukuran data atau banyaknya data n. Ini n ini sama aja dengan ini ya, sigma fi. Nah, ini untuk XR nya berarti kita cari rata-ratanya, ini dia 8250 bagi 50, dapatlah rata-ratanya 165. Nah, setelah dapat data rata-rata, kita harus ini kan XI kurang X rata-rata itu artinya ada nilai tengah dikurang rata-rata. Nilai tengahnya ini 144 dikurang 165. Nih, XI kurang X bar artinya nih, nilai tengah untuk kelas pertama dikurang rata-rata, berarti hasilnya min 21. Nah, terus ini berarti 151 ya kan, dikurang 165 dapat min 14 sampai seterusnya. Kelas terakhir ini 221 dapatnya dari 186 dikurang 165. Nah, ini FI dikali mutlak ya, mutlak ini mutlak dari XI kurang X bar artinya ini mutlak ya, mutlak dari min 21 kan 21, artinya frekuensi 2 dikali 21, minusnya nggak ada lagi ya karena udah dimutlakkan. 2 kali 21 42, 7 kali 14 nggak ada minnya lagi karena udah mutlak 98. Begitu juga dengan 12 kali 7 ya, berarti 84. Ini 10 kali 0 makanya 0 sampai terakhir 63, dapatnya dari 3 dikali 21 dapatnya 63. Nah, kita jumlahkan karena ini sigma ya, sigma dari FI dikali mutlak XI kurang X bar atau rata-rata. Ini dia, kita jumlahkan dapat 448. N ini apa? Sama dengan sigma FI yaitu 50, berarti 448 dibagi 50, dapatlah hasilnya 8,96. Nah, sampai situ ya, paham ya? Kita lanjut. Konsep materi berikutnya itu adalah ragam atau variansi atau variasi biasanya nama lainnya. Nah, ragam atau variansi ini adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Nah, ini untuk rumus data. Ini untuk rumus data tunggal. Ini untuk rumus data per kelompok. Nah, untuk rumus data tunggal itu lambang dari ragam atau variansi itu adalah S kuadrat. Nah, ini ya lambangnya, jangan terbalik. Kalau simpangan rata-rata tadi SR, kalau ragam itu S kuadrat. Nah, ini sigma ini sama ya, jumlah dari XI kurang X bar atau XI itu adalah datum ke I, X bar itu sama rata-rata N, sama aja ya keterangannya, banyaknya data atau ukuran data ini tapi dikuadratkan. Nah, untuk data berkelompok sama ada penambahan FI. Nah, untuk keterangannya ini ya, N itu banyaknya data, X bar itu rata-rata, FI itu frekuensi ini tengah ke I, FI itu frekuensi ya, ini banget frekuensi nggak tengahnya.
Jadi FI itu frekuensi ke I dan XI itu nilai tengah ke I. Nah, lanjut ke contoh soal. Contohnya sama aja nih sama soal yang sebelumnya. Nih, berarti dari masing-masing contoh ini kita tentukan nilai ragamnya. Nah, tadi kan kita udah dapat nih soal ini ya. Soal ini kita udah dapat kan? Soalnya sama kayak sebelumnya. Nih, sama kayak soal yang ini. Nah, ya sama kayak soal yang ini. Sama ya. Nah, ini kan kita udah dapat nih rata-ratanya ya. Rata-ratanya itu 7,6. Langsung nih, rata-ratanya 7,6 ya. Kita udah dapat rata-ratanya. Coba lagi sini. Ratanya tadi X nya itu 7,6. Ini HP kita cari lagi, udah dapat ini kan kita cari sebelumnya. Nah, rumus untuk data tunggal itu kan S ragamnya S kuadrat ya lambangnya. Nih, rumusnya itu kan penjualan dari XI dikurang X bar atau rata-rata kuadrat dibagi N. N itu apa? Banyaknya data. Nah, ini dia ya. Berarti XI itu apa? Data ke I. Nah, dari pertama ini kita buat ini 5 ya, berarti 5 dikurang rata-rata 7,6, berarti 5 kurang 7,6 ini dikuadratkan. Ingat ya, kalau untuk ragam dikuadratkan, ditambah data yang kedua lagi. Nah, terserah ya, kalau untuk ini kalian mau urutkan atau kalian nggak mau urutkan, terserah karena dia tidak berpengaruh. Nah, selanjutnya untuk data yang kedua ini ada 7 dikurang rata-ratanya 7,6. Ini dia 10 kurang 10 dikurang 7,6, 10 dikurang 7,6 2,4 sampai nih data terakhir ini kan kita punya 8. Nah, 8 dikurang rata-ratanya 7,6 dikuadratkan. Nah, masing-masing ini yang udah kita kurangkan ini kita kuadratkan. Min 2,6 dikuadratkan 6,76. Min 0,6 dikuadratkan hasilnya 0,36. Sampai terakhir 0,4 dikuadratkan 0,16. Dibagi banyaknya data itu ada 9. Kita jumlahkan yang udah kita kuadratkan tadi, hasilnya 18,24 dibagi 9, dapatlah ragamnya. Untuk soal nomor 1 adalah 2,03. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua tadi kita udah dapat rata-ratanya ya. Coba kita cek berapa rata-ratanya tadi. Ini ya, rata-ratanya itu soalnya sama ya, 165. Lanjut ini ya, apa tadi rata-ratanya? Rata-rata sama dengan 165. Udah. Nah, ini tabel tadi sama aja nih tabel yang kita bahas soal selimpangan rata-rata tadi ya. Kita masukkan aja ke contoh, maksudnya ke ragamnya. Kan kita mau cari ragam kan. Nah, bedanya di sini kita ada penambahan ini kuadrat nih.
kuadrat. Nah, ini kan xi kurang x bar kuadrat kan, baru di ini di kolom terakhir fi dikali ini xi dikurang x bar ini dikuadratkan. Artinya frekuensi ini fi dikali ini, dapatlah ini. Nah, berarti ini xi dikurang x bar, artinya nilai tengah dikurang rata-rata, sama kayak tadi. Nilai tengah dikurang rata-rata, ini dia min 21, ini kan nilai tengahnya 144 dikurang rata-rata min 21. Nih. Ini dikuadratkan, ini hasilnya. Ini min 21 dikali min 21, ini dia hasilnya. Ini ya kita kuadratkan, ini kan x kurang x bar kan, dikuadratkan berarti nilai ini, masing-masing nilai ini dikuadratkan. Min 21 kali min 21 dikali min 21, ini dia 441. Min 14 dikuadratkan 196, min 7 dikuadratkan 49, sampai terakhir 441 dapatnya dari 21 kuadrat. Kita jumlahkan ya, karena ini kita jumlahkan hasilnya 1372. Nah, kan yang diminta apa? Fi dikalikan dengan Fi lagi kan, berarti dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelasnya. Berarti 2 dikali ini ya kan, frekuensi dikali ini yang udah kita kuadratkan tadi, 2 dikali 441, ini dia hasilnya. 7 dikali 196, ini dia hasilnya. 12 dikali 49, ini dia hasilnya. Ini 10 kali 0 kan, sampai terakhir 1323, dapatnya dari 3 dikali 441. Nah, kita jumlahkan ini, karena yang dimintanya jumlah, sigma ini artinya jumlah, berarti 5978. Ini dia dibagi n itu kan banyaknya data nih, atau banyaknya jumlah frekuensi, semuanya ada berapa? 50 bagi 50, dapatlah hasilnya 119,56. Dah, disitu paham ya. Kita lanjut ke submateri yang terakhir, yaitu adalah simpangan baku atau namanya standar deviasi. Nah, untuk simpangan baku ini adalah rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data. Nah, biasanya karena nih namanya standar kan, nah, yang biasa dipakai itu adalah dalam statistik itu adalah standar deviasi. Ini untuk rumus data tunggal ini untuk data kelompok. Nah, untuk simpangan baku ini lambangnya S aja, ini S. Nah, tadi kan kita udah tahu nih S kuadrat apa rumusnya kan? S kuadrat itu sama dengan ragam, lambang dari ragam. Nah, untuk rumusnya berarti kalau S kuadrat itu ini kan rumusnya tadi ragam. Nah, kalau S saja berarti diakarkan kan? Diakarkan akar dari ragam. Ragam itu apa rumusnya? Ini dia. Akar dari sigma atau jumlah dari xi kurang x bar kuadrat dibagi n. Ini sama ya keterangannya. Sama juga dengan data kelompok nih. Untuk data kelompok berarti akar dari ragam. Akar dari x kuadrat. Apa dia ragam itu rumusnya? Ini dia. Akar dari ragam. Ini ragam itu kan ini rumusnya. Berarti ragam itu sendiri tadi diakarkan, dapat lain. Inilah rumusnya, rumus dari simpangan baku, akar dari ragam, karena dia S. Kalau ragam tadi S kuadrat kan, berarti kalau S saja akar S, gitu. Ini dia, akar S kuadrat. Dapat ini keterangannya sama ya. Nah, langsung ke contoh soal. Nah, sama ya soalnya kayak tadi. Nah, berarti kita S itu apa? S itu kan akar dari S kuadrat. Ini akar dari S kuadrat. Nah, S kuadrat dari soal ini atau ragam dari soal ini kita kan udah dapat tadi kan? Nah, bisa kalau misalnya kalian lupa bisa apa ya?
mundurin videonya. Nah, ragam itu tadi kita dapat dari soal nomor 1 itu adalah 2,03. Berarti akarnya kan? Berarti kita cari akar dari 2,03. Yaitu dapat hasilnya 1,42. Ini ya dapat dari simpangan baku dari soal nomor 1 itu adalah 1,42. Nah, tapi kalau misalnya kalian ditanya soal ini simpangan baku ini, sebelumnya kalian belum pernah nyari ragamnya nih, berarti kalian harus tetap masukkan rumus ya. Akar dari masukkan rumus dari simpangan baku ini. Kalau ini kan tadi kita karena sebelumnya udah mencari, makanya kita nggak usah cari-cari lagi karena kita udah cari dengan soal yang sama tadi kan. Jadi kita langsung aja masukkan hasilnya. Gitu juga dengan soal nomor 2 tadi kita udah dapatkan ragamnya kan. Nah, standar simpangan baku itu kan akar dari ragam kan. Nah, ragam itu kita akarkan. Akar dari ragam dapat soal nomor 2 tidak dapatkan itu 119,56. Kita akarkan dapatlah hasilnya 10,9. Nah, sampai situ paham ya. Nah, kalau udah paham kita lanjut ke latihan. Nah, latihan ini kita ibu cuma nanya satu aja. Carilah simpangan baku atau standar deviasi dari tabel. Nah, ini ini ibu tanya simpangan baku. Nah, simpangan baku itu tadi apa? Akar dari ragam kan? Nah, atau akar dari apa tadi rumusnya? Ya, kita lihat sebelumnya rumusnya. Nah, berarti kita harus cari dulu ragamnya, kita akarkan gitu ya. Baru kita dapat simpangan bakunya. Nah, untuk tugas ini petunjuk tugas dilakukan di pos kalau misalnya kecepatan. Sampai situ pembelajaran kita hari ini. Semoga ibu bisa paham dengan pembelajaran yang telah ibu sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.